Ini yang paling gila, bersihin 70 juta ton puing bangunan dan 350 km terowongan bawah tanah. Gila nggak tuh? Mari kita pause sebentar. What's up intelligent people? Welcome back ke channel ini, tempat kita ngebedah geopolitik tanpa bahasa dewa yang ribet, tapi insight-nya tetap mind-blowing dan straight to the point. Guys, kalau kalian mikir kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC bulan ini cuma sekadar kunjungan kenegaraan biasa, you are 100% wrong. Ini adalah momen game changer buat posisi Indonesia di mata dunia, dan yang paling penting, buat masa depan saudara-saudara kita di Palestina. Di pertemuan perdana Board of Peace di Amerika Serikat bareng Presiden Donald Trump, Indonesia nggak cuma datang buat setor muka atau ngasih donasi. No. Kita ngomongin boots on the ground, komitmen pasukan militer, dan bayangin, Indonesia ditunjuk jadi wakil komandan buat misi stabilisasi di Gaza. Gokil nggak tuh? Tapi tunggu dulu, di balik headline yang bikin bangga ini, seberat apa sih tantangan di lapangan? Benarkah ini solusi akhir buat Palestina? Kita bakal bedah tuntas 3 fakta krusial dari hasil Board of Peace ini. So, sit back, relax, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kalian nggak kudet soal posisi tawar Indonesia di kancah global. Let's dive in. Oke, kita masuk ke poin pertama. Apa sih Board of Peace ini? Singkatnya, ini adalah inisiatif level dewa yang dirancang untuk nyari jalan keluar permanen di Gaza. Ingat kata Trump di forum itu, perdamaian yang kita tahu akan pecah lagi dalam 2 minggu itu nggak ada artinya. Real talk, setuju banget kita sama statement ini. Dunia udah capek sama gencatan senjata yang cuma seumur jagung. Nah, di hadapan Trump dan delegasi dunia, Pak Prabowo dengan sangat firm menyatakan komitmen Indonesia. Dari hari pertama, Indonesia udah mempelajari 20 poin gagasan perdamaian dari Trump, dan respons Indonesia adalah, we are in. Kita all out dukung rencana ini. We completely agree and we are fully committed to this plan. Guys, mari kita kritis sedikit. Mengamini 20 poin dari negara adidaya itu bukan keputusan ringan buat negara non-blok kayak kita. Tapi langkah ini menunjukkan kalau diplomasi Indonesia udah naik level, dari sekedar mengutuk keras menjadi proaktif mencari solusi realistis. Pak Prabowo sangat sadar ini nggak gampang. Beliau bilang sendiri, akan ada banyak hambatan dan kesulitan, tapi kami sangat optimis. Ini mindset pemimpin yang pragmatis. Di politik internasional, lo nggak bisa cuma modal doa. Lo harus ada di meja perundingan dan ambil resiko. Dan itulah yang lagi dilakukan Indonesia saat ini. Masuk ke poin kedua. Kalau kalian perhatiin gaya komunikasi Donald Trump, dia itu jarang banget ngasih pujian spesifik ke negara atau pemimpin lain kalau menurut dia nggak ngasih impact langsung. Tapi di forum Board of Peace ini, Trump secara khusus literally shout out ke Indonesia. Kata Trump, secara khusus Indonesia terima kasih banyak. Ini adalah negara luar biasa. Kenapa Trump sampai ngomong gitu? Karena banyak negara datang ke Board of Peace cuma bawa dompet, nyumbang uang, terus pulang. Tapi Indonesia, kita nawarin personil, kita nawarin nyawa prajurit kita buat jaga perdamaian. Bahkan Trump sampai respect pribadi ke Presiden Prabowo. Dia bilang Prabowo itu pria yang tangguh atau tough dan cerdas atau smart. Dan menurut Trump di saat krisis global begini, kecerdasan itulah yang paling dibutuhkan. Sikap tough ini udah konsisten ditunjukin Pak Prabowo sejak sidang umum PBB ke-80 di September 2025 lalu. Waktu itu beliau dengan lantang bilang, Indonesia siap ngirim 20.000 atau lebih putra-putri terbaik kita ke Gaza, sekaligus mendesak agar negara Palestina diakui dunia. Itu bold move guys, berdiri di sisi sejarah yang benar. Dan sekarang janji di PBB itu ditagih dan dieksekusi di Washington. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, bagian yang paling berat dan paling bikin merinding, the execution. Gaza itu sekarang kondisinya hancur lebur. Nah, Board of Peace membentuk yang namanya ISF atau International Stabilization Force. Dan kalian tahu, posisi Indonesia, RI ditunjuk jadi Deputy Commander alias Wakil Komandan ISF. Ini posisi strategis abis. Pasukan kita bakal ada di garis depan. Pak Prabowo mengkonfirmasi bahwa Indonesia siap mengirim hingga 8.000 pasukan pada tahap ini. Tugasnya apa? Bukan cuma pegang senjata guys, tapi ngurusin memimpin pengamanan di wilayah prioritas kayak Rafah,
Melatih kepolisian sipil Gaza biar lebih profesional. Ini yang paling gila, bersihin 70 juta ton puing bangunan dan 350 km terowongan bawah tanah. Gila nggak tuh? Mari kita pause sebentar. Bersihin 350 km terowongan dan 70 juta ton puing. Ini bukan kerja bakti hari Minggu, guys. Ini operasi raksasa yang super berbahaya. Area bekas perang itu penuh dengan unexploded ordnance atau bom yang belum meledak. Tapi disinilah value militer kita yang emang udah diakui dunia dalam urusan peacekeeping. Dan nggak cuma bersih-bersih. Rencananya di tahap awal bakal ada 100.000 rumah yang dibangun di Rafah. Target jangka panjangnya apa? 400.000 rumah, pelabuhan, bandara, infrastruktur air sampai akhirnya Gaza bisa punya pemerintahan teknokratik mandiri yang dipimpin oleh warga Gaza sendiri. Ini visi yang masterpiece. Indonesia bukan cuma jadi peacekeeper, tapi nation builder atau pembangun negara. So, apa kesimpulannya guys? Kunjungan Pak Prabowo ke AS kali ini ngasih statement keras ke dunia. Indonesia is not playing around. Era diplomasi basa-basi udah lewat. Kita sekarang masuk ke era eksekusi. Tentu seperti kata Pak Prabowo, jalan ke depan bakal penuh duri. Geopolitik Timur Tengah itu dinamis dan unpredictable. Rekonstruksi Gaza butuh waktu bertahun-tahun, bahkan dekade. Tapi langkah pertama udah diambil, dan Indonesia ada di kursi kemudi sebagai wakil komandan. Sebagai warga Indonesia, kita harus nanggepin ini dengan positif, optimis tapi tetap rasional. Mari kita kawal bareng-bareng, kita doakan diplomasi ini sukses dan pasukan kita yang nanti berangkat selalu dalam lindungannya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian optimis dengan peran Indonesia sebagai wakil komandan ISF di Gaza ini? Coba drop opini kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Mari kita diskusi secara sehat dan cerdas. Jangan lupa smash tombol like kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, share ke grup WA keluarga dan tongkrongan biar pada melek politik global, dan pastinya subscribe, biar kita bisa terus bikin konten berbobot kayak gini. I'm signing out. Stay smart, stay positive, and peace out. Indonesia!